Dalam sekejap, semua yang dialami leluhur Yuan Mo ditonton oleh Molly, seolah-olah dia baru saja menonton film, terpatri jelas di benaknya. Leluhur dari 10.000 tulang dunia bawah, Kaisar Agung dunia bawah, Suhai, dunia bawah. Mata Molly dingin, pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa leluhur Yuan Mo hanya memiliki satu jiwa tersisa ketika dia datang, dan dia terluka parah. Tanpa diduga, anak itu Qin Chen benar-benar menerobos ke alam transendensi, dan dengan kekuatan seperti itu. Berpikir bahwa Qin Chen bisa bertarung melawan leluhur Wan Guming yang transenden di dunia bawah, Molly tidak bisa tidak gemetar di seluruh tubuhnya. Meskipun hanya ada satu jiwa yang tersisa dari leluhur Wan Guming, dan kekuatan alam semesta akan sangat ditekan pada tahap awal. Tapi tidak peduli apa, Qin Chen mampu melawannya meskipun berada di transendensi puncak tingkat ketiga. Molly mengepalkan tinjunya, dan dengan keras, kekosongan dalam radius ribuan mil runtuh. Qin Chen, suatu hari, aku, Molly, akan melampauimu dan menjadi makhluk tertinggi di dunia, karena akulah yang selamat dari reinkarnasi tingkat ke-9. Gumam Molly memancarkan cahaya yang tajam di matanya. Cian, ucap Molly berjalan selangkah demi selangkah ke leluhur iblis Luo, dan dengan lembut mengambil tubuh Cian Mojun. Rambut hitam di kepala Molly terbang dalam sekejap, seperti bilah tajam yang menjulang ke langit, mencoba merobek langit yang tak berujung. Hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Dalam sekejap, kekosongan dalam jarak 1 juta mil mulai mendidih. Wajah leluhur iblis Luo sedikit berubah dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Molly, sebenarnya, Cian mungkin masih memiliki harapan untuk dibangkitkan. Apa? Mendengar ini, Molly tiba-tiba menoleh dan menatap leluhur iblis Luo. Cian, dia langsung meledakkan jiwanya untukku. Bagaimana dia masih bisa dibangkitkan? Leluhur iblis Luo ditatap oleh Molly, dengan keringat dingin mengucur di dahinya. Sejauh yang saya tahu, setelah para dewa dan iblis di alam semesta asli mati, jiwa mereka akan dipimpin oleh dunia bawah dan memasuki dunia reinkarnasi dunia bawah. Di antara mereka, dia bertahan dengan cara lain, jadi meskipun Cian mati, jiwanya telah dibawa ke sungai kematian di dunia bawah. Kata leluhur iblis Luo buru-buru. Dunia bawah. Bagaimana dia bisa melupakan hal ini? Itu harus dilakukan secepat mungkin. Gumam Molly segera menyingkirkan tubuh Cian Mojun, matanya menunjukkan kegembiraan. Leluhur Luo, ayo pergi, cari jalan ke dunia bawah. Ucap Molly tidak mempedulikan hal lain dan menghilang antara langit dan bumi dalam sekejap bersama leluhur iblis Luo. Dan saat Molly sedang mencari cara untuk memasuki dunia bawah. Di alam semesta asli, semua orang memandang Qin Chen dengan cemas. Setelah sekian lama, Qin Chen masih berjuang melawan aura jurang. Auranya sangat menakutkan dan membuat semua orang khawatir. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi ada suara mendengung, dan ada gelombang petir samar di tubuh Qin Chen. Aura jurang di Qin Chen akhirnya mulai melemah perlahan, yang membuat semua orang bernapas lega. Tidak, meskipun aura jurang sedang ditekan dan dilemahkan, tampaknya aura jurang itu lebih terintegrasi dengan Qin Chen. Saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Di sampingnya, Kaisar Yuming khawatir dan mengerutkan kening. Situasi Qin Chen saat ini jelas menjadi semakin terintegrasi dengan kekuatan jurang maut. Dan bisakah Qin Chen menahan polusi jurang maut? Gumam Kaisar Yuming tidak mengetahuinya dan tidak berani menjaminnya. Akhirnya setelah sekian lama, kekuatan jurang dalam diri Qin Chen perlahan-lahan ditekan oleh sumber tubuhnya. Gumpalan kekuatan jurang memasuki setiap bagian tubuh Qin Chen dan menghilang ke setiap bagian tubuhnya. Mata Qin Chen tiba-tiba terbuka, dan nafas dalam dari jurang melintas. Qin Chen, apa kamu baik-baik saja? Ucap Chen Sisi dan yang lainnya bergegas maju dan langsung memeluk Qin Chen, hidung mereka sakit dan mata mereka merah. Kamu membuat kami takut setengah mati. Ucap Chen Sisi dan yang lainnya tersedak, lalu sebuah batu jatuh dari hati mereka. Aku baik-baik saja, maafkan aku telah membuatmu khawatir. Ucap Qin Chen merasakan sakit di hatinya, dia memang pantas mendapatkannya, dia selalu membuat Sisi dan yang lainnya khawatir. Ia mengelus pipi Sisi dan yang lainnya, namun hatinya terasa hangat. Hahaha, Qin Chen, aku tidak menyangka bahwa setelah aku tidak melihatmu akhir-akhir ini, kamu benar-benar menerobos ke alam transendensi, dan kekuatanmu telah mencapai sedemikian rupa sehingga bahkan leluhur Yuan Mo bukanlah tandinganmu. Tampaknya kamu juga mendapatkan banyak hal di lautan kosmik.
Ucap Xiaoyao Zizun datang dengan senyuman dan ekspresi gembira. Qin Chen dianggap juniornya, dan bisa menyaksikan Qin Chen tumbuh dewasa membuat Xiaoyao Zizun secara alami sangat bahagia. Xiaoyao senior, ucap Qin Chen tersenyum tipis, lalu dia bangun, dia sebenarnya telah melupakan leluhur Yuanmo. Matanya menyipit, dan dia dengan cepat menggerakkan jari-jarinya untuk menghitung jejak kekuatan takdir yang tak terlihat menyebar ke dalam kehampaan yang luas dalam sekejap. Di depan mata Qin Chen, sebuah sungai besar muncul, dengan gambar mengalir melaluinya, dengan cepat menelusuri aura dan jejak leluhur Yuanmo. Sebelumnya, Qin Chen meninggalkan nafas pada leluhur Yuanmo. Selama leluhur Yuanmo tidak terlalu jauh, Qin Chen dapat dengan mudah menghitung lokasi pihak lain. Ekstrapolasi ini saja membuat Qin Chen mengerutkan kening. Dalam persepsinya, aura leluhur Yuanmo benar-benar menghilang. Mustahil. Gumam Qin Chen, matanya menjadi gelap. Bagaimana leluhur Yuanmo bisa lolos dari rentang perhitungannya dalam waktu sesingkat itu? Qin Chen segera meningkatkan perhitungannya, dan jejak kekuatan sebab akibat muncul dari tubuhnya, mengarah ke jalan tertinggi dalam kegelapan. Namun, aura leluhur Yuanmo memang menghilang sepenuhnya dari persepsinya tanpa meninggalkan jejak apapun. Qin Chen, ada apa? Ucap Xiaoyao Zizun hanya bisa mengerutkan kening dan bertanya. Aura leluhur Yuanmo telah menghilang dari persepsiku. Ucap Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh, penyebab dan akibatku tidak dapat lagi menemukannya. Wajah Xiaoyao Zizun menjadi gelap, dia menghilang. Apakah dia melarikan diri? Jika dia melarikan diri lagi kali ini, begitu dia kembali lagi, aku khawatir. Ini tidak boleh terjadi lagi. Gumam Xiaoyao Zizun dan yang lainnya berangsur-angsur menjadi serius. Sebagai rival lama, mereka tidak berani meremehkan leluhur Yuanmo. Xiaoyao Zizun mengambil langkah maju, Qin Chen, kamu dapat menggunakan sebab dan akibatku untuk menyimpulkan dia. Begitu dia selesai berbicara, Xiaoyao Zizun mengambil satu langkah ke depan, dia duduk bersila, dan jalur sebab dan akibat yang luas muncul di atas kepalanya. Qin Chen mengambil satu langkah ke depan dan melangkah langsung ke sebab dan akibat dari Xiaoyao Zizun. Perlu dicatat bahwa sangatlah berbahaya untuk mengungkapkan sebab dan akibat seseorang secara langsung. Setelah musuh memata-matai semua sebab dan akibat seseorang, akan mudah untuk menjadi sasaran musuh, tetapi Xiaoyao Zizun tidak takut akan hal ini. Jelas dia sangat percaya pada Qin Chen. Saya di sini untuk membantu Anda juga. Pada saat ini, Master Pavilion Tianji juga melangkah maju. Di atas kepalanya, sungai takdir yang luas muncul. Ombak bergulung di sungai yang panjang, dan aura takdir dari Master Pavilion Tianji muncul dari sana. Dalam nafas takdir itu, ada juga nasib leluhur Yuanmo terjerat. Kehidupan Master Pavilion Tianji juga merupakan kehidupan melindungi Teran dan berperang melawan leluhur Yuanmo. Jalan takdir, gumam Qin Chen meliriknya, dan aura tak terlihat mekar langsung dari tubuhnya. Itu juga merupakan kekuatan takdir. Kedua kekuatan bergabung seketika, mengikuti jalur sebab dan akibat dari Xiaoyao Zizun dan nafas Qin Chen yang tersisa sebelumnya memenuhi udara dalam sekejap. Sebab dan akibat yang tak ada habisnya terus menyebar, Qin Chen terus menelusuri ke belakang, dan dia tidak tahu berapa lama, mata Qin Chen menyipit dan dia tiba-tiba membuka matanya. Senior Xiaoyao, karma antara kamu dan leluhur Yuanmo telah terputus. Ucap Qin Chen tampak terkejut. Terputus. Gumam semua orang juga bingung. Bisakah sebab dan akibat ini dipatahkan? Itu sudah jatuh. Pada saat ini, Kaisar Yuming mengambil langkah maju, ada banyak alasan mengapa sebab dan akibat terputus. Namun, saya juga melihat sebab dan akibat pada orang ini sebelumnya. Itu adalah penampakan yang hanya bisa terbentuk setelah kematian dari pihak lain. Selanjutnya, menurut perhitunganku, vitalitas orang sebelumnya telah hilang sepenuhnya. Apa? Leluhur Yuanmo sudah mati. Pada saat ini, semua orang tersentak tak percaya. Leluhur Yuanmo sangat menentukan sebelumnya, dan di bawah pengawasan semua orang, dia memanfaatkan kesempatan itu, menerobos celah luar angkasa, dan melarikan diri dari alam semesta asli. Sekarang dia dikatakan mati begitu saja, bagaimana orang bisa mempercayainya? Dia memang sudah mati. Ucap Qin Chen memejamkan mata dan merasakan dengan hati-hati sejenak, lalu tiba-tiba membuka matanya, selain itu, dia tidak mati di celah angkasa. Di akhir nafas itu, samar-samar aku merasakan jejak nafas yang familiar.
Kematian leluhur Yuanmo mungkin berhubungan dengan seseorang dari alam semesta asliku. Kata Qin Chen melihat keluar alam semesta asli dan sepertinya memiliki beberapa tebakan. Qin Chen, siapa itu? Ucap semua orang bingung. Seorang pria yang kukenal baik. Kata Qin Chen sambil berpikir. Lupakan saja, karena leluhur Yuanmo sudah mati, tidak ada yang perlu ditakutkan. Apakah kalian semua baik-baik saja? Ucap Qin Chen memandang semua orang. Kami semua baik-baik saja, ucap semua orang menggelengkan kepala. Oke, semuanya, jangan panik. Hong Huang, kamu akhirnya kembali ke alam semesta asli. Kenapa kamu tidak tahu bagaimana mengambil inisiatif ketika melihat senior Aoling? Ucap Qin Chen berkata sambil tersenyum, aku ingat saat kamu berada di Laut Kosmik, bukankah kamu selalu bilang bahwa kamu merindukan Ibu Naga? Mungkinkah kamu mencarinya secara diam-diam? Kata Qin Chen dengan ringan. Aku, sial, ucap Hong Huang Zulong ekspresinya berubah menjadi hijau. Mendengar ini, wajah Aoling tiba-tiba menjadi gelap. Dia mendatangi Hong Huang Zulong, mencubit telinganya, mengangkatnya dengan ganas, lalu menatap dan berkata, apakah kamu mengatakan itu? Tidak, jangan dengarkan omong kosong Qin Chen. Dia sengaja mencoba menyakitiku. Ucap Hong Huang Zulong tiba-tiba melompat. Huff, Tuan Qin Chen, bagaimana Anda bisa berbicara omong kosong? Saya pikir kepercayaan diri Anda meningkat setelah Anda menerobos transendensi, dan Anda berani menghabiskan waktu di luar bukan? Aoling menjadi lebih energik. Ah, sakit, sakit. Teriak Hong Huang Zulong melompat langsung dan buru-buru mengirim pesan, sayang, ada begitu banyak orang di sini, bisakah kamu memberiku wajah? Wajah? Wajah seperti apa yang kamu miliki? Ikuti aku kembali ke tanah leluhur dan jelaskan dengan baik. Ucap Aoling, leluhur naga sejati, sama sekali tidak memperlihatkan wajah Hong Huang Zulong. Ia menyeret Hong Huang Zulong ke tanah leluhur klan naga sejati. Saat ia menyambar, jeritan Hong Huang Zulong juga bisa terdengar pada saat yang bersamaan. Semua orang tertawa saat melihat ini. Tuan Muda Chen, apakah ini kampung halamanmu? Pada saat ini, penguasa istana Anyu terbang dengan keraguan di wajahnya. Ini, hanyalah alam semesta asli. Bukankah Tuan Muda Chen berasal dari kekuatan tertinggi di lautan kosmik? Alam semesta asli ini tidak terlihat seperti itu bukan? Tuan, ini memang kampung halamanku. Ucap Qin Chen tersenyum. Saat ini, dia tidak perlu lagi menipu Tuan Istana Anyu. Dia sendiri memiliki kepercayaan diri yang paling besar. Kemudian, Qin Chen memandang Fang Muling, apakah kamu baik-baik saja? Sebelumnya Fang Muling berinisiatif menelan kekuatan jurang maut demi dirinya sendiri. Saat ini wajah Fang Muling masih sedikit pucat. Saya baik-baik saja, ucap Fang Muling buru-buru berkata. Kaisar Yuming Senior, jurang maut tadi. Ucap Qin Chen memandang Kaisar Yuming, bertanya-tanya mengapa kekuatan jurang maut muncul di alam semesta asli ini. Jika saya menebak dengan benar, ada jalan menuju jurang maut di tempat itu sekarang. Apa? Jalan menuju jurang maut? Gumam Qin Chen menyipitkan matanya. Apakah itu ada di jurang dunia iblis? Pikir Qin Chen berbalik, dan dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba di dunia iblis dalam sekejap. Dengan langkah lain, dia memasuki alam iblis Dewa Meteor dan melihat ke dalam jurang jauh di alam iblis Dewa Meteor. Pada saat ini, Qin Chen memikirkan saat dia memasuki jurang di domain iblis Dewa Meteor ketika dia menghindari kejaran patriark klan iblis Ero Yuan Zizun. Di dalam jurang itu, dia merasakan perasaan yang aneh. Mungkinkah jurang maut yang memanggilnya? Tapi kenapa dia dipanggil oleh jurang maut, dan kenapa dia merasakan perasaan yang sangat familiar? Alis Qin Chen sedikit berkerut. Mungkinkah ada sesuatu yang familiar bagiku di jurang ini? Senior Yuming, bukankah kamu mengatakan bahwa jurang maut itu terletak di daerah terlarang jauh di dalam laut kosmik? Mengapa ada lorong jurang di alam semesta asliku? Di manakah lorong ini menuju ke jurang maut? Ucap Qin Chen menoleh dan menatap Kaisar Yuminget yang mengikutinya. Kaisar Yuming ragu-ragu sejenak dan berkata, saya juga merasa ini sangat aneh. Sejauh yang saya tahu, jurang maut sangat tersembunyi, dan untuk mencegah kekuatan jurang menembus laut kosmik, area terlarang di mana jurang maut berada telah lama ditempati oleh orang-orang klan kuno di laut kosmik, dan para master itu mengontrol pembatasan tersebut. Secara teori, seharusnya tidak ada jalan menuju jurang maut di dunia ini,
Karena setiap jalan yang muncul akan terdeteksi oleh klan kuno Laut Kosmik dan segera ditutup. Tapi ini, ucap Kaisar Yuming juga sedikit bingung. Karena situasi ini secara teoritis tidak mungkin. Dengan kata lain, lorong jurang ini tidak dapat dideteksi oleh klan kuno di Lautan Kosmik. Jika tidak, maka pasti sudah ditutup. Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Kaisar Yuming mengangguk, itu pasti, dan ucap Kaisar Yuming mengangkat kepalanya dan menatap dunia di sekitarnya. Meskipun tempat ini hanyalah permulaan dari alam semesta, untuk beberapa alasan, saya merasa dunia ini sepertinya tidak sederhana. Kata Kaisar Yuming dengan suara yang dalam. Dunia ini luar biasa. Mungkinkah orang itu dari masa lalu? Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan Kaisar Yuming merasakan hawa dingin di hatinya. Di depan, Qin Chen terdiam. Dia melihat ke dalam jurang yang dalam. Meskipun disegel karena tindakan Kaisar Yuming dan Kaisar kuno di Suhai, perasaan samar panggilan masih ada. Hal ini membuat Qin Chen merasa bahwa alam semesta asli tidak sesederhana yang dia bayangkan. Mungkin, tiba-tiba, Qin Chen menoleh dan melihat laut pasang surut di kehampaan surga Teran. Sekarang di seluruh alam semesta asli, jika Anda bertanya siapa yang paling mengetahui misteri di sini, mungkin itu adalah yang ada di Lautan Maya. Orang itu, yang telah berdiri di lautan hampa ini selama bertahun-tahun, pasti mengetahui sesuatu. Dengan pemikiran di benaknya, Qin Chen mengambil langkah maju dan langsung menuju ke arah Suhai. Qin Chen, kamu, ucap semua orang terkejut saat melihat tindakan Qin Chen. Senior Yuming, saya akan pergi ke Suhai. Senior Xiao Yao, tolong bantu saya menjaga semuanya. Ucap Qin Chen kepada Xiao Yao Zizun. Saya, ucap Xiao Yao Zizun melirik banyak orang kuat di lapangan, termasuk leluhur dunia bawah Wan Guming, leluhur Tuoba, penguasa istana Anyu, dan Tuoba Xiongba, siapakah yang bukan orang terkenal di alam semesta. Biarkan dia menjaganya dengan transendensi tingkat pertama. Ini, tapi Xiao Yao Zizun hanya tertegun sejenak, lalu dia tertawa, oke, urus urusanmu dan serahkan ini padaku. Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen mengambil langkah maju, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Senior, Anda datang dari jauh sebagai tamu. Saya Xiao Yao, dapat dianggap sebagai setengah penguasa alam semesta asli ini. Karena Qin Chen telah mempercayakan Anda kepada saya, tentu saja saya tidak akan mengabaikannya, dan tolong datanglah ke teran kami. Jika ada sesuatu yang tidak Anda pahami tentang dunia ini, silakan bertanya, dan saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Ucap Xiao Yao Zizun berkata sambil tersenyum, sangat bebas dan santai. Ia juga bisa dianggap sebagai sosok yang heroik, dan berpikiran terbuka. Leluhur Wan Guming berkata dengan tergesa-gesa, karena Anda adalah teman Tuan Muda Chen, Anda juga adalah teman saya. Tolong jangan panggil saya senior, sebelumnya, saya secara tidak sengaja menyinggung alam semesta asli ini, menyebabkan masalah bagi semua orang, saya benar-benar merasa malu, dan tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Jika Anda datang ke dunia bawah saya di masa depan, jika Anda membutuhkan sesuatu, tanyakan saja, dan saya pasti akan membantu Anda. Ucap Wan Gumingzu berkata dengan tergesa-gesa. Adapun Tuan Istana Anyu dan Tuoba Xiongba, mereka tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di samping dan tertawa. Di sampingnya, Master Pavilion Tianji dan pemimpin Sekte Linglong semuanya tercengang. Kalau begitu silakan ikut denganku. Melihat ekspresi hormat semua orang, Xiao Yao Zizun menghela nafas dalam hatinya. Di kaki langit, Qin Chen melakukan perjalanan melalui kehampaan, dan sesaat kemudian, dia berada di luar surga Teran. Merasakan surga Teran di depannya, Qin Chen merasakan sentuhan nostalgia di hatinya, disinilah dia menjadi terkenal. Selama tahun-tahun ketika dia pergi, budak hitam mengelola surga Teran dengan sangat baik, dan surga Teran yang dulu bobrok kini telah diperbaiki ke kondisi yang sangat sempurna. Qin Chen mengambil satu langkah ke depan dan memasuki surga Teran dalam sekejap. Begitu dia memasuki surga, sumber seluruh surga bersorak dan meraung. Kekuatan di seluruh surga meningkat dengan cepat, dan berbagai tempat rusak yang belum diperbaiki dipulihkan dengan kecepatan yang mencengangkan. Hah! Sumberku secara alami memperbaiki sumber surga. Gumam Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat sumber surga. Dahulu ia telah dikenali oleh sumber surga dan telah menyatu dengan sebagian sumber surga. Dapat dikatakan bahwa sumber surga dan dirinya adalah satu kesatuan, kini budidayanya telah menembus alam transendensi,
dan dia secara alami dapat membawa jejak kultivasi ke surga. Namun, pada saat ini, Qin Chen tidak punya waktu untuk sepenuhnya memperbaiki surga. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan dalam sekejap, dia sudah berada di luar laut pasang surut, dan dengan satu langkah lagi, dia muncul di luar laut hampa. Suhai. Qin Chen bergumam bahwa saat itu, dia dikejar oleh orang-orang kuat dari klan iblis, dan dia melarikan diri ke Suhai. Kemudian, seorang senior di Suhai juga mengambil tindakan beberapa kali untuk menyelesaikan masalah alam semesta asli ini. Dapat dikatakan bahwa keberadaan alam semesta yang asli sangat diperlukan untuk kelestarian alam semesta yang asli hingga saat ini. Qin Chen, aku tidak akan masuk. Orang itu memiliki kepribadian yang aneh. Di wilayahnya, menurutku lebih baik kamu masuk sendiri. Pada saat ini, Kaisar Yuming tiba-tiba berkata dari samping. Qin Chen menoleh dan menatap Kaisar Yuming. Kaisar Yuming berkata dengan sinis, "Ahem, kamu juga tahu bahwa makhluk di level kita memiliki rasa teritorial yang sangat kuat. Bukan hal yang baik untuk terburu-buru masuk ke wilayah orang lain." Ucap Kaisar Yuming berkata dengan canggung. Dia takut jika dia masuk, dia tidak akan bisa keluar. Dia telah mengenal orang di Suhai sebelumnya, itu adalah orang kuat yang tegas dalam membunuh, dan banyak orang kuat yang mati di tangannya. Jika tubuh fisiknya hadir, Kaisar Yuming secara alami tidak perlu takut, tapi sekarang dia hanya sisa jiwa. Untuk makhluk seperti dia, menghindari bahaya adalah aturan paling dasar. Hal terpenting dalam bertahan hidup di dunia bawah adalah jangan pernah membiarkan diri Anda berdiri di bawah tembok berbahaya.